A few moments later. Globalisasi terdiri dari dua kata, global yang artinya meliputi seluruh dunia dan isasi yang artinya proses. Sehingga globalisasi adalah proses pengglobalan atau sebuah proses yang berlangsung meliputi seluruh dunia. Menurut Kamus Oxford, globalisasi adalah sebuah situasi di mana budaya dan sistem ekonomi yang berbeda di seluruh dunia dapat saling terhubung dan menjadi serupa satu sama lain karena pengaruh meluasnya perusahaan multinasional dan perkembangan komunikasi yang lebih baik. Menurut Selosway Marjan, globalisasi adalah terbentuknya sistem, organisasi, dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat. Faktor pendorong globalisasi. Faktor pendorong globalisasi ada dua, berkembangnya perusahaan multinasional atau perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara, menjadi pelopor bagi terbukanya batas-batas wilayah antar negara. 2. Pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Periode kemunculan globalisasi. A. Periode klasik awal. Ditandai dengan terhubungnya pusat-pusat peradaban manusia di seluruh jalur perdagangan kuno yang meliputi sebagian besar wilayah di dunia. B. Modern lanjutan. Ditandai semakin meluasnya keterhubungan antar wilayah di dunia di tengah proses perkembangan industri. Globalisasi dalam berbagai aspek. A. Aspek ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Penemuan terbaru hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mudah menyebar ke seluruh dunia maya, misalnya perkembangan kendaraan listrik atau pengembangan startup perusahaan rintisan digital yang mulai di negara-negara maju kini sudah mulai membawa di seluruh dunia termasuk Indonesia. B. Aspek ekonomi. Terbentuknya kebijakan pasar bebas memungkinkan proses perdagangan barang dan perpindahan tenaga kerja berlangsung meluas, memicunya terintegrasinya sistem ekonomi dunia, misalnya keberadaan masyarakat ekonomi Eropa. C. Aspek politik dan hukum. Meluasnya jaringan kerjasama internasional, kehadiran lembaga-lembaga dunia seperti Organisasi Perdagangan Dunia, Bank Dunia, Mahkamah Internasional, dan lain-lain berperan kuat menentukan arah kebijakan negara-negara di dunia. Peraturan investasi, perdagangan luar negeri, hak asasi manusia, dan kesepakatan pembangunan dalam pertemuan internasional harus diikuti oleh anggotanya seluruh dunia. D. Aspek kebudayaan. Aspek budaya mencakup keseluruhan corak kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi media dengan motif ekonomi mendorong industri budaya yang menyebarkan corak kebudayaan baru. Contoh di Indonesia merebak restoran cepat saji dan kedai kopi Amerika dan drama film Korea. A. Dampak positif globalisasi. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. 3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 4. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 5. Berkembangnya dunia pariwisata. 6. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. B. Dampak negatif globalisasi. 1. Westernisasi. Westernisasi adalah tindakan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas seperti bangsa Barat, Eropa, dan Amerika. Bangsa Barat dianggap sebagai bangsa yang modern, sehingga ada anggapan bahwa modern westernisasi, padahal gaya hidup dan perilaku mereka belum tentu sesuai dengan budaya kita. Demoralisasi, menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang yang menyebabkan bangsa Barat masuk secara leluasa ke Indonesia yang bisa memudarkan nilai atau norma sosial yang berlaku di Indonesia. Memudarkan nilai dan norma sosial ini menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi.
3. Kesenjangan sosial, perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak merata dan berimbang. 4. Kriminalitas, segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Faktor penyebab kriminalitas: A. Pertentangan dan persaingan. B. Tingginya angka pengangguran. C. Pemberdayaan ideologi politik. D. Kepadatan dan komposisi penduduk. E. Perbedaan kekayaan dan pendapatan. V. Mentalitas yang stabil. 5. Pencernaan lingkungan, proses globalisasi industri yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan menimbulkan pencernaan lingkungan berupa pencernaan udara, tanah, air, dan suara. Pencemaran lingkungan ditandai dengan perubahan tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia. 6. Kenakalan remaja adalah semua perbuatan anak remaja yang berlawanan dengan ketertiban umum yang ditunjukkan pada orang, binatang, dan barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak yang lain. Kenakalan remaja dipicu oleh sifat atau kepribadian jiwa remaja. Demonstrasi efek, yaitu pola hidup memperlihatkan penampilan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya demi gengsi atau prestisi. Bentuk kenakalan remaja: KR yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, KR yang menimbulkan korban materi, KR yang tidak menimbulkan korban dari pihak lain, penyalahgunaan narkoba, KR yang melawan status pelajar bolos.